Dulu waktu mau kuliah nih ceritanya ya, setelah tamat dari SMA, itu saya nggak diizinkan sama ibunda saya untuk kuliah. Kenapa? Orang miskin. Akhirnya saya pribadi itu ngamen ceritanya dulu tuh untuk nyambung hidup. Dan waktu saya ambil bahasa Inggris itu bukan karena saya mau pendidikan bahasa Inggris. Referensinya adalah biaya kuliah paling murah adalah pendidikan bahasa Inggris. Pada saat itu ingat ya, diri kita ini jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Kadang kita nggak ngerti gitu, apa bakat kita, ya, apa yang keinginan kita, lalu mungkin apa maunya kita. Teman-teman, percayalah bahwa setiap manusia itu layak untuk dicintai, baik itu self love, mencintai diri sendiri maupun mencintai pasangan kita. Nah, energi anak muda yang begitu besar, kalau bisa itu dimanfaatkan bukan hanya sekedar cinta-cintaan, tapi kalau bisa untuk menuju masa depannya, mempersiapkan Karir, masa depannya lebih bagus. Kanal ke kanal, Kembali lagi ke kanal. Ya, berjumpa lagi bersama aku Yan Juna. Dan saya Jen di sini. Tapi sebelum itu kita ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Maju-jua. Kok lemas kayaknya hari ini. Maju-jua. Karena cuaca ya. Udara mendung loh. Cuaca ya. Iya, jadi bikin kalau orang bilang bikin Malaysia. Iya. Malaysia nek gitu. Malas. Oh gitu. Iya, padahal malas pangkal bodoh ya katanya. Betul. Iya enggak sih? Cuaca La Nina ini ya. Jadi membuat kita Tapi bener loh, di Bali itu Bali panasnya luar biasa loh. kami di Bali yang di sini enggak Bali di biasa sini. aja. Bajak lima Hujan yang ya di sini ya. Beda, luar biasa beda, ya. beda. Dan kita harus awas nih ya sama ya situasi alam saat ini kan. Di NTT ada gunung yang meletus. Jadi Ya, buat betul. yang hobinya naik gunung ya, turun gunung lah kalian. Ditahan dulu ya. Iya. Sama yang suka Om Rocky ya, hati-hati juga. Om Oki, Sekarang ada mantan Oki juga. Erung ya. Apalagi yang suka itu tuh bawa keluarga ke pantai ya. Di Medan kan udah gini. Sungai di belakang pantai, ya. Pantai lah ya. Pantai pun. Karena warnanya keruh ya. Hati-hati juga karena apa mewaspadai ada Iya, betul. apa namanya istilahnya banjir bandang ya, banjir bandang. gunung ya. Ya tiba-tiba nanti piginya happy ya, Pulangnya pulangnya menderita gitu. Tinggal nama ya. Oke. kabar duka cita. Ya, sore hari ini kita di acara Kanal ke Kanal bingung ya karena suara biasa audio di telinga ini nggak ada kan kosong Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi agak Cakap-cakap aja lah. Ya, sore hari ini kita kedatangan tamu yang Wah. biasa di luar, hari ini kita masukkan ke dalam. Ya. Ada Kang Mirza, assalamualaikum Ya. Kang Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lengkapnya Mirza Al-Bantani. Iya, dan ada juga Bang Wira ya. Ya, lengkapnya Saddam Wira Hamdani. Wah. Kayak lahirnya waktu perang Irak-Iran ya. Jadi Nanti ketahuan kita umurnya tanya. berapa ya? Kok tahu ya? Ketahuan, Pak, ya. Kalau muda kalau gitu. Ya, jadi merasa paling tua bangka di sini. Ya. Ya, selamat datang di Selamat Nadas datang. Podcast ini Selamat ya. datang. Selamat Podcast datang. nih. Iya. Sekian Terima kasih. purnama kita mengundang mereka-mereka ini tapi karena jadwalnya ketemu menteri, perdana menteri dan Aduh. Pokoknya beberapa DPR, rempong ya. DPR Iya. pokoknya. Baru bisa hari ini ya. DPR yang butuh-butuh motivasi. Iya. Supaya kembali ke jalan benar. Betul sekali. Harus diingatkan loh, manusia hidup saling mengingatkan. Betul. Setuju banget. Iya kan? Iya. Gak ada kan anggota DPR yang miskin hidupnya gak ada kan? Nggak ada dong. Rata-rata Namanya aja. semua diwakilkan. Iya. Iya kan? Mau pengen mobil? Diwakilkan. diwakilkan. Pengen rumah? Diwakilkan. Ya, pengen sawah? Diwakilkan. Bija ini kembali pembahasannya tentang masalah public speaking kan begitu lihainya seorang cegu tadi baru beberapa menit ketemu sama Kang Mirza dan Bang Wira sudah pandai bercuit-cuit dia di sini ya. Kelihatan ya expertnya ya, Luar sebagai biasa public ya. speaker ya. Iya. Ingat ya public speaker ya. Ya. Nah, karena tadi memang kita berbicara tentang public speaking, ya ini dua orang yang sudah hadir di depan kita ini merupakan salah satu ya pelaku. Salah dua. Iya, salah dua ya. Salah satu, salah dua, salah delapan
pelaku motivator ya. Kalau di sebelah sana ada pelakor, ini pelaku motivator ya. Motivator. Singkatannya pelakor juga. Jangan disalahin tuh. Jangan deh ya. Ya. Coba Iya. perkenalkan dulu, Cegu. Ya, selamat datang lagi ya, selamat datang ya. Sadam Wira Hamdani, ada kopean ini. Nah. Ya, seorang pembicara publik dan trainer yang juga melebarkan sayapnya, sayap ya. Nah, Bisa terbang di dong. dunia usaha bimbingan belajar bahasa Inggris Ya, ya. benar. Namanya Hero ya. Tepuk Hero tangan ya. Bukan yang sekarang kan, yang lagi nggak ada ini kan? sangkut pautnya tuh. Nggak ada hubungannya. Oh itu beda. Enggak, Hero ini dulu salah satu film yang biasa lah berseri-seri itu. Waktu masih pakai TV internasional itu. Iya. Ya, ayah satu anak ini, istrinya satu ya berarti ya. Alhamdulillah Mas. Menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN ya, Ustaz juga ini kategorinya kalau Iya, gitu. Sumatera Ya, dulunya Utara Ustaz. pada tahun 2016. Ya. Beliau juga menulis sebuah buku yang bertajuk Muda Kaya Berbahaya. benar. Berarti kaya raya loh dia ya. Amin. Ya, udah muda kaya ya, tapi istri cuma satu ya. Harus 2, 3 loh kalau udah kaya itu ya. Terus sebelah berikutnya lagi ya, Mirja Albantani, biasa dipanggil Kang Mirja. Kumaha damang Kang? Damang. Emang orang Sunda? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah maksudnya nggak yakin gitu ya dia. Seorang pembicara motivasi ya, spiritual dan mental wellness, trainer juga, dan juga merupakan CEO ya Akademi Berani Bicara, sebagai seorang aktivis dakwah, konten dan konten kreator maksudnya ini ya. Dan tema yang beliau bawakan di seminar seringnya berkaitan erat dengan Islam. Luar biasa ya. Luar biasa. Biasa di luar ya. Ya. Agak terkagum-kagum dengan istilah tadi nih, Akademi Berani Bicara ya. Iya Ini dong. bicara yang benar atau bicara berdasarkan fakta atau dibayar di belakang? Kayaknya nggak bisa bicara gitu gimana ya? Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Boleh. Sebelum kita masuk kepada kuis yang pertama. Langsung kuis ya? Nggak ada kuis. Sebenarnya kita pengen ada game saja sebagai bentuk pembuktian juga nih. Apakah mereka kaya raya udah gitu? Ke teman-teman sahabat podcaster yang nonton kita acara. Oh iya. Ya. Ingat kan, Iya. jangan lupa ya siaran kita Tayangnya ini. nanti belakangan. Tapi yang jelas pengen kita sampein, kita pengen tantang dulu ya adrenalin mereka sih. Adrenalin ya. Emang pakai minuman itu yang kaleng-kaleng itu. Enggak ya. Mudah-mudahan lah ya jadi sponsor ya minuman Kita pengen itu ya. challenge kedua narasumber kita ini untuk memberikan motivasi. Ya, motivasi. Buat siapa? Buat kita aja atau semua? Untuk semua. yang akan nonton. Untuk khususnya Gen Z ini. Gen Z? Iya, Gen Z ya. Sekitar berapa menit ya? Oh, Gen Z ya. 5 menit aja sampai. Berarti nggak berlaku untuk Gen Y ini. Singkat aja ya. Kayak kata Kak Gem itu singkat saja ya. Ya. Kita minta yang pertama itu berkaitan dengan satu karir, kedua tentang percintaan, dan yang terakhir tentang keluarga. Itu aja. Wah, Silakan. keluarga ini Karir, yang keluarga udah dan nikah. percintaan. Iya. Karir, percintaan, dan keluarga. Nah, keluarga mungkin dengan orang tua dan lain sebagainya Oh mungkin ya. iya. Soalnya Gen Z ya Mas. Iya, Gen Z. Boleh kita beri waktu 3 menit dari Anda Ya, berbicara. waktu Anda Oh, kayak- 30 Loh, menit. Iya. biasanya ngomong Dimulai itu dari sekarang. Biasanya ngomong itu sampai 2 jam. Ini ya kan dipadatkan Ini berapa jadi menit? 3 menit ya. 3 menit aja. Oke. Satu tema 3 menit ya. Tadi tentang karir, percintaan, dan keluarga. Oke, waktu Anda 3 ini- menit. Ini saatnya Anda jualan dengan semaksimal mungkin Iya. melalui Naira Podcasting ya. Tapi ini boleh dipilih ya, percintaan aja, keluarga 3. 3. Bagi aja, dibagi. Silakan Dibagi. dibagi. Ah gitu. Oke, waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Anda Siapa duluan nih? berbicara. Silakan. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Sadam Wira Hamdani. Nah, ada hal yang paling penting yang harus anak muda hari ini miliki, yaitu keberanian. Ya, dengan sebuah buah mental ya yang berani bisa tampil di depan, lalu mereka juga bisa untuk menunjukkan aksinya. Ini merupakan suatu modal untuk teman-teman semua generasi Z hari ini untuk bisa nanti sukses di masa yang akan datang. Ingat ya, diri kita ini jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Kadang kita nggak ngerti gitu, apa bakat kita, ya, apa yang keinginan kita, lalu mungkin apa maunya kita. Nah, ini merupakan proses pencarian ya, jawaban yang selama ini memang harus kita jawab sendiri, dan ketika kita melangkah ya, pasti ada resiko akan gagal. Nah, ketika kita mau melangkah pasti ada resiko akan gagal. Tapi kalau kita tidak melangkah, itu udah pasti 100% kita akan gagal.
Oleh karena itu, mental, keberanian ini menjadi modal utama anak-anak muda sekarang. Karena generasi Z sekarang, mungkin banyak penelitian yang kita dengar, ya banyak mengeluhnya. Ya, tapi mengeluh itu boleh, ya, tapi tidak terlalu sering mengeluh, lebih banyak berbuat. Nah, ini nasihat mungkin dari saya, ya, untuk teman-teman sekalian yang ada di luar sana agar bisa bangun, ya, untuk mengejar mimpinya. Ingat, Anda lebih hebat daripada yang Anda pikirkan. Silakan dari Kak Mirza mungkin. Ambil tema yang mana nih? Percintaan kali ya? Oh jangan. Belum punya pengalaman kayaknya. Orang feeling itu jangan diminta bahas cinta, nanti Silakan, dia silakan. terlalu Baper, jujur. baper, ya. Silakan. Oke, tadi tentang apa? Parenting, percintaan. Percintaan, keluarga, dan Karir. tentang Oke, kawin. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kang Mirza, seorang spiritual and mental wellness trainer. Teman-teman, baik itu Gen Z atau siapapun, anggap saja ini bagian dari refleksi diri kita, khususnya bagi saya sendiri. Bahwa ternyata banyak di antara kita yang kadang melihat seolah rumput tetangga lebih hijau daripada yang ada di rumah sendiri. Kali ini kita akan bahas tema tentang parenting atau tema tentang keluarga. Banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa apa yang ada saat ini terlalu banyak kurangnya, sehingga kemudian dia lupa untuk mensyukuri apa yang seharusnya ia syukuri. Dia lupa untuk memaksimalkan potensi apa yang seharusnya dia maksimalkan, yaitu keluarga, anak, suami, istri, dan seterusnya. Padahal sejatinya apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui istri tadi, melalui anak tadi, apapun itu adalah wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud bahwa kita adalah orang-orang yang saat ini diberikan amanah, orang-orang yang saat ini dipercaya kompatibel. Kompetensi kita tepat untuk membina dan membimbing mereka. Sehingga saran saya kepada Gen Z sekalian yang katanya itu cepat bosen, benar ya? Cegu ya, yang katanya cepat bosen, yang katanya itu gampang beralih-alih ya, beralih profesi, beralih hati dan seterusnya. Maka saran saya kepada kita semua, khususnya kepada saya adalah tetapkan hatimu, insya Allah dia akan menjadi jodohmu dunia akhirat, sehidup sesurga, insya Allah. Amin. Ahoy. Tapi terima kasih ya Kang Mirza, itu pas kan tadi Gen Z ya. Harus menetapkan hati. Iya. Kan pindah sana pindah sini. Belum netap sih hatinya bener. Antara Bali atau Badarima ya. Terakhir mungkin kita minta tadi tentang percintaan nih, kayak yang lebih spesifik. Mungkin siapa yang mau challenge, silakan. Percintaan ya. Silakan coba. Mari bercinta. Orang kasih ya. Kita kasih waktu 2 menit ya tambahan ya. Oke, dimulai Waktu dari Anda saat 2 Anda menit berbicara. dimulai dari sekarang. Oke, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang percintaan maka ada hati yang harus dijaga di sana dan ada mental yang harus tetap dikuatkan. Teman-teman, percayalah bahwa setiap manusia itu layak untuk dicintai. Baik itu self love, mencintai diri sendiri maupun mencintai pasangan kita. Hubungan interpersonal yang kurang baik ya dengan orang di luar sana mungkin kurang menjadi sorotan. Tapi ketika hubungan percintaan kita itu tidak baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di circle kita, baik itu keluarga besar, keluarga kecil yang ada di rumah kita, istri, anak, dan seterusnya, berarti itu menunjukkan bahwa mental kita sekarang sedang bermasalah. Itu ada kaitan eratnya, bukan hanya sekadar kaitan eratnya dengan mental, juga spiritual. Karenanya teman-teman sekalian, bicara tentang hubungan percintaan, bicara tentang bagaimana cara kita menyemai hubungan dengan baik. Ibarat bunga, kalau nggak disiram maka dia akan layu. Begitu juga percintaan, harus ada seninya. Hari ini kita tegang, besok kita harus mampu untuk melawan ego kita. Kadang kita romantis, kadang kita puitis, kadang kita nangis-nangis bareng ya. Bicara tentang percintaan ada kompleksitas di dalamnya, dan untuk itu kita harus pinter-pinter. Karena bicara percintaan itu ada seninya. Itu mungkin. Oke. Nanti kita buka mata pelajaran baru ya, mata kuliah baru ya. Judulnya Seni Bercinta. Seni bercinta tadi ya lagunya ya. Kama Sutra jadinya. Kita buat webinarnya nanti ya. Gak ada kaitannya sama Kama Sutra ya. Ya, karena semua orang ya
berhak memiliki cinta ya. Setuju. Mencintai dan Cinta itu mencintai, anugerah. ya. Cinta adalah. Nah, itu kan ada lagunya kan. Kalau cinta yang nyakitin hati, Enggak apa-apa, terima aja. Terima aja ya. Emang karena lu mungkin dulu pernah nyakiti, makanya lu disakitin. Jadi Iya, terima gitu aja ya. itu. Ya, gitu Iya ya. dong. Jadi jangan mikiri dia yang nggak pernah mikirin kita. Nah, kita harus buktikan di masa depan nanti kita harus yang lebih berhasil. Sehingga dia ngelihat kita sambil dongak ke atas gini. Nah, kita ngelihat dia sambil bawah gini. Dia Lalu nyesel bilang, kenapa dulu lu nggak mau sama gua? Akhirnya hari ini lu nyesal gitu. Kayaknya curhat nih. Kayak ini Ini ya, pengalaman kayak- pribadi nih Iya dulu nggak nih. sih? Dulu Source Benar. Sepuh. Lasmini versus Mantili. Dendam kembara dendam kesumat. Pokoknya apapun lah ya. Bicara tentang Pembicaraan cinta. saya itu terlalu tempo dulu ya. Iya. Soal masalah Benar. Ini anak Enggak Gen gitu Z. juga sih tadi ini. Nggak gitu. Enggak tahu enggak sih Source Sepuh gitu. Karena kayak gue kasihan ya, energi anak muda yang begitu besar, kalau bisa tuh dimanfaatkan bukan hanya sekedar cinta-cintaan, tapi kalau bisa untuk menuju masa depannya, mempersiapkan Karir, ya. masa depannya lebih bagus. Tapi kan tetap harus didasari dengan cinta tadi itu love kan. Benar. Tapi nanti ketika kita berhasil, cinta akan datang sendiri, dan cinta yang datang akan cinta yang berkualitas. Masya Allah. Ya nggak? Enggak, dua-duanya udah punya pengalaman dalam urusan bercinta berarti ya. Iya dong. Udah jelas tuh. Alhamdulillah karena udah laku jadi berpengalaman. Kalau belum laku tadi masih bingung ya. Jangan menepu air kena muka sendiri. Baik. Oke, cerita tentang enaknya sebetulnya Bang Sadam manggilnya ya, tapi yang Bebas deh. Saya ya. dipanggil Sadam boleh, panggil apa? Biasanya Wira panggil boleh, Abang, AA atau apa? Akang ya. Biasanya dipanggil apa? Saya dipanggil biasanya Kak Wira Oh, boleh, Kak Wira. Bang Wira boleh, Mas Tapi Wira rambutnya nggak boleh. panjang loh dipanggil kakak. Yang nggak boleh Ayang Wira. Apalagi sama bapak-bapak berdua. Saya udah nggak seperti yang dulu lagi soalnya. Jadi panggilnya Kak Wira aja. Kak Wira ya. Iya. Walaupun boleh. rambutnya nggak panjang, Kalau peserta kocang-kocang ya. seminar panggil saya tuh Coach Wira. Oh, Tapi kan ini Coach. bukan lagi seminar, lagi Nggak apa-apa. sharing-sharing Nggak doang. nggak apa-apa juga ya. kan. Paling kita panggil coach saja ya. Waduh, itu berat banget tuh panggilan coach itu tuh berat tuh. Coach Wira. Oke. Sebenarnya kan kalau kita dapat informasi, sebenarnya Coach Wira ini juga punya bisnis tadi ya, bisnis. Ya, benar-benar. lembaga- Bahasa Inggris. Ya. Ada bimbingan lembaga pendidik bahasa Inggris lah, kursus kita kursus ya? bilang. Kursus. Udah berapa lama itu? Menarik ini sebenarnya kalau bahas tentang masalah kursus ini, karena jujur sepengamatan kita yang kita tahu beberapa kursus bahasa Inggris yang sifatnya nasional skalanya Ya, justru benar, sekarang benar. lagi menggulung tikar gitu loh. Wah, tuh kasihan tuh. Kalau kita bentang tikar ya. Kalau kita malam nyari ruku mana lagi yang mau dibuka? Beneran nih, polos ini nanya ya. Contohnya Banyak. siapa? Yang gambar gajah itu, udah tuh yang ada kuman-kuman itu. Bahasa Gitu Inggris ya. bukan bimbingan Iya, belajar. tapi secara umum Oh, kita iya? katakan itu lagi. Nah itu tadi saya bilang. Oh, Lagi serius? lesu ya. Lagi Lesu lah. Itu kan trennya. bisnis franchise itu. Nah ini jadi pertanyaan kita. Ya. Kita tanyakan selalu narasumbernya aja ya. Jangan tanya. Setelah pesan-pesan berikut ya tapi ya. Silakan dijawab. Oke, jadi memang hari ini trennya itu ya kursus itu memang semakin lama semakin turun. Kenapa? Karena pertama pasca COVID, Covid kemarin. memang dinamika ataupun customer itu sangat beda tuh, cara pandang dan pola pikirnya, ya kan? Banyak yang memang terbiasa tuh dengan online, ya kan? Terbiasa dengan gaya Kelas-kelas hidup online new ya. normal lah seperti itu, ya kan? Jadi banyak yang memang teman-teman saya di bidang kursus bahasa Inggris atau banyak yang gulung tikar benar. Iya, benar. Apalagi kemarin waktu COVID, wah itu benar-benar menyiksa sekali kan. Nah, tapi kita sadar sebagai seorang wirausaha, entrepreneur juga. Makanya panggilannya Wira ya. Iya gitu tadi ya kan, panggilan wira, kalau panjang wirausaha. Itu sering disebut tuh kayak gitu ya. Iya. Nah, makanya kita itu entrepreneur yang nggak boleh berhenti belajar. Artinya kita harus terus inovasi gitu. Jangan produk kita paksain nih sama customer, nggak boleh. Jadi kita yang menyesuaikan dengan customer yang ada sekarang. Apa sih yang gitu. spesial dari seorang Coach Wira ini untuk menjalankan bisnis yang khusus di apa namanya? English Kursus bahasa Inggris ya? English course Oke. itu Ah, English courses. Basically saya sebenarnya jurusan pendidikan bahasa Inggris kuliahnya. Walaupun saya nggak pandai bahasa Inggris, Pak. Jadi Jadi ada suatu bukan asking in dapur English ya. loh, of course. Jadi waktu mau kuliah nih ceritanya ya, setelah tamat dari SMA, itu saya nggak diizinkan sama ibunda saya untuk kuliah. Kenapa? Orang miskin. Gitu ya. Yang susah. Turun gunung juga ceritanya tuh naik gunung. Iya, bawah lah pokoknya di bawah ya. Oke. Udah.
Tapi saya maksain diri untuk berangkat ke kota ya di Medan Seru untuk ceritanya. kuliah. Jadi Nah, begitu. kalau nggak salah, ini dari kampung ke kota ya? Kan Iya. Kampungnya di mana kampungnya? Kampung saya aslinya di Langkat, perbatasan antara Aceh dan Sumatera, Oh, tepatnya iya, di Kecamatan Besitang. Besitang. Nah, itu yang kalau di sana dulu ya, kalau mati lampu, hujan itu sinyal nggak ada. Oh. Jadi kalau saya bilangnya, lagunya Nazar itu kan Pasti nggak punya TV hitam putih dia. dia tempat jin buang anak jin. Iya. Jauh lah pokoknya, banyak sawit selalu. Oke, lanjut. Ya, Mas ke Medan, ya kan, memaksakan diri karena di keluarga kami nggak ada yang sarjana satupun. Akhirnya kami, saya pribadi itu ngamen ceritanya dulu tuh untuk nyambung hidup. Wih, Dan masuk Serius ini ngomen? serius nih. Oke. Ih, bisa nyanyi juga Bisa nyanyi dong, kita undang nanti. Ya, versinya pengamen ya. Ya sayang, seperti mati lampu. Versinya pengamen, bukan versinya seorang diva ya. Iya, Beda dong, ya kan. Ya, berangkat nih ke Medan, ya kan, ngamen itu di lampu merah itu semester 1 tuh. Dan waktu saya ambil bahasa Inggris itu bukan karena saya mau pendidikan bahasa Inggris. Referensinya adalah biaya kuliah paling murah adalah pendidikan bahasa Inggris. Oh, gitu. Pada saat itu. Waktu itu lampu merah favoritnya di mana? Dan tempat yang paling Pasti favorit, di pasar satu mana itu? tempat yang paling favorit kalau misalnya mau ngamen itu di Asia Mega Mas karena banyak teman-teman kita yang Chinese. Iya. Nah, ini untuk teman-teman yang mau meneruskan karir saya ya. Asia Mega Mas tuh banyak dapat uang tuh karena beda ya mereka. I know that place. Vibes-nya bagus di situ ya. Iya, site-nya itu bagus banget. Cuan banget ya. Cuan banget tuh. wow. Dia sedekahnya beda nggak kayak kita ya. Kalau kita 2000. Terima kasih ya Pak petunjuknya ya. Mungkin nanti terima kasih di situ ya. Bisa. Ini ya. Lalu singkat cerita saya masuk pendidikan bahasa Inggris dan alhamdulillah ditamatkan oleh kampus 7 tahun ya, tamat ya. ya, dan dibantu oleh teman-teman di kelas Dan doa orang tua juga lah. dan doa orang tua sudah pasti dan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Begitu tamat, nah di situ saya bingung mau kerja, ngelamar ke sekolah-sekolah nggak diterima. Kenapa? Karena Jadi satu ngajar kemarin. nggak sempat saya, sempat, ya? nggak sempat. Kenapa? Nggak diterima karena satu bahasa Inggrisnya nggak bisa walaupun jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kedua IPK-nya rendah. How come? Can you explain to us? Yes, no. Ya. Karena nggak bisa, ya udah deh saya nyerah, saya buka aja kursus bahasa Inggris. Oh, ada modal berarti, Bo. No. Oh, no Out of the lagi. box ya. Jadi nggak ada karena kita nggak punya modal, kita pinjem ruko punyanya teman kita yang dia itu kursus komputer. Jadi ruangan dia itu kita pakai waktu nggak ada anak komputer yang lagi belajar. Saya promosiin dapat. Nah masalahnya begitu dapat siswa, saya nggak bisa ngajar ini karena kalau saya ngajar anaknya bukan makin pinter, Belepotan. makin belepotan, makin bodoh kayaknya nanti kan. Harus hire orang lagi kan? Hire orang lagi. Nah saya mikir nih siapa orang yang paling bisa bahasa Inggris, yang paling jago. Siapa lagi? Ya teman sekelas saya. Iya. Yang paling pintar. Yang paling pintar. Kan posisinya lagi ngajar tuh di beliau di sekolah kan. Akhirnya saya undang, yuk dong bantu saya gitu. Alhamdulillahnya beliau mau, ya udah dia ngajarin anak-anak bahasa Inggris. Dan itulah yang jadi pasangan hidup sekarang nggak? Enggak, dia laki-laki ya. Mana tahu kan? Nggak, kisahnya berangkatnya kan kayak benar-benar Itu kisah novel itu. Iya, langsung ini ya, langsung love story ya. Enggak. Terus? Ya, lalu pada saat itu beliau ngajar, nah siswanya bayar ke saya. Nah, tugas saya Bayarnya Bayar teman-teman. dia. membayar dia aja sebagian. Ya, kalau saya kan ada harus ada modal ya saya putar ya. Dan itu terus berkembang ya kan sampai dengan sekarang. Jadi bisnis yang menjanjikan justru ya. Jadi bisnis menjanjikan dan kita terus kembangkan modul-modul pembelajaran ya hingga nanti modul kita itu persiapan menuju kelas beasiswa. Oh. Nah, jadi pentingnya bahasa Inggris kita semua kayaknya udah tahu lah itu ya. Ya kan Mas? Siapa sih yang nggak mau bisa speaking English? Iya. Ya kan? Nah, lebih bagus belajarnya di tempat kita. Oh gitu. Kan Iya. jualan jadinya. Iya Udah berapa dong. lama tadi Iya. pertanyaan? 2018 itu. 2018. Berapa tuh? 18, 19, 2020, 7 tahun ya? 7 tahun tuh lumayan ya. Luar biasa sih. Luar biasa tuh. Masih eksis sampai sekarang? Alhamdulillah kita lagi kembangkan terus untuk buka cabang. Oh, sekarang ada berapa cabang? 3. Ada berapa cabang? Bukan, Nah, bukan kesempatan ada di Bali. 3, masih 3. Di Bali. Di Bali ya gitu ya, Bu ya. Tapi jauh banget ya. Susah tuh saya. Keren lah ya, buka cabang sampai expand keluar. Bali itu internasional ini loh, destination loh. Iya.
Ya, memang apa ya, kalau saya melihatnya sebagai seorang wirausaha. Everybody must speak English. Ya, ini peluang yang sangat besar dan menjanjikan ya untuk kami pribadi kayak gitu. Makanya ini kita terus kerjasama ya sama dinas, kita kerjasama sama sekolah, kita kerjasama. LKP, LPK apa segala macam lah. Ya, untuk klien-klien kita juga kan lembaga-lembaga yang lain bidang pendidikan gitu. Kita terus kerjasama dengan ngadain event bareng tuh sama mereka dan mereka support, dan banyak alumni-alumni kita juga ya memberikan hasil yang memuaskan. Ya, Di mana pertama kali buka di mana tuh? Di daerah mana pertama kali buka? Pertama kali buka Di Aca Mega Mas tadi tuh? No, bukan. Itu tempat kita lapang ngamen dulu ya. Di belakang Indomaret di Jalan Tuasan. Ada belakang Indomaret, itu kita sewa, kita pinjem, ya udah. Ketika mereka bayar ini, nanti bayar ini ya. oh ya sorry, saya nggak sebut ya, ada di minimarket lah di belakang. Ya. Jadi itu awalnya kisah, ya, sehingga banyak peminatnya. Dan sesuai juga dengan market need saya di universitas dan juga pelajar, ya kan. Karena kita banyak juga berkecimpung di dunia pendidikan khususnya, ya kan. Ya udah, mereka terus repeat sama kita, dan kita memang lagi gencar-gencar untuk promosi dan meng-hiring tim-tim terbaik untuk bisa gabung. Oke, luar biasa ya. Ya. Itu sejarah yang perlu Anda catat sekalian, bahwa orang sukses itu berawal dari lampu merah ya. Bisa juga ya itu ya. Khususnya untuk saya mungkin. Oke, kita fokus kepada pertanyaan pertama, hadiahnya satu buah mesin cuci. Kayak 17-an. Ini Kak Mirja nggak ditanya sama juga, kan juga punya ini sekolah. Ini sekolah atau apa ini Kak Mirja? Akademi Berani Bicara nih. Itu lembaga pendidikan. LKP, LPK gitu. Iya, itu lembaga pendidikan. Kita tidak basisnya seperti LPK, tapi lembaga pendidikan untuk jago public speaking. Oh. Gitu. Nah, itu memang backgroundnya tadi memang seorang public speaker, memang. Oke, jadi backgroundnya memang akhirnya dari mengklaim 2000. diri sebagai seorang public speaking atau ya ngomong aja disebut sebagai public speaking. Jadi dari 2014, jadi saya memulai dunia motivasi waktu itu kan, motivator lah waktu itu namanya. Nonton dulu awalnya ya, enggak? Iya, jadi kami dulu punya komunitas namanya Dakwah Kita. Dari situlah kami kemudian keliling ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga, baik itu industri dan seterusnya. Itu kita coba untuk kembangkan sayap, tapi basisnya spiritual, basisnya agama. Nah, waktu itu kemudian kita coba untuk kembangkan itu dari 2014 sampai 2016. Gitu. Nah, dari 2000 lama juga ya, dari 2014 cukup lama. ya. Nah, itu kita keliling-keliling lah di Pulau Sumatera. Basisnya masih di Pulau Sumatera, belum sampai ke Jawa. Kemudian di 2017. Berarti dari ujung Langkar Besitang tadi itu sampai Paluta lah ini ya. Masya Allah, iya betul. Ya kan? Jadi hampir di kota-kota yang ada di Sumatera kita sudah coba ya, kita sudah coba untuk berikan inspirasi kepada mereka, sharing-sharing. Kemudian di 2017 sampai 2019 saya coba untuk beralih buat sebuah lembaga inkubasi untuk mahasiswa, namanya Radical Institute. Nah, namanya ekstrim ya. Iya betul. Out of the box, Betul ya, sekali. radikal ya. Nah, tapi ngapain kami nggak di situ? dipikir nanti mengajarkan paham-paham radikal. Enggak, kita ambil nama radikal. Diksi radikal itu kan adalah fundamental ya, paling mendasar gitu kan. Nah, jadi kita buat mahasiswa itu punya pemikiran yang kuat dan kokoh tentang agamanya sendiri. Nah, jadi apa yang diajarkan di situ ada ilmu ekonomi Islam, sejarah Islam, politik Islam. Nah, itu yang kita mainkan di situ. Fikih nggak? Gitu. Kalau fikih kan basisnya ulama, kita nggak masuk ke situ gitu. Walaupun nanti nyerempet lah. Gitu. Oke, baik. Baik, kita cerita tentang public speaking. Sebetulnya kita bertanya-tanya sih. Saya pribadi sebelum kita ngundang. Oh, bertanya-tanya. Iya, sebelum kita ngundang Kang Mirza sama Coach Wira ini sebenarnya mikir kan dari kemarin itu kita pernah ikut coaching, pernah ikut training segala macamnya. Memang pasti diisi sama orang-orang yang Benar. pinter di situlah kan Bidangnya ya. Iya, cuma masih mikirnya begini, apa memang setiap orang harus dimotivasi gitu loh? Ya. Itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Boleh jawab mungkin dari Coach Wira? Oke, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita tanya apakah setiap orang itu butuh dimotivasi gitu ya. Nah, itu sama seperti gini. Kita ngasih makan diri kita, ngasih hanya nasi ya apa makan itu namanya apa tuh? Jasmani. Iya, ya. betul. Nah, ada yang nggak terlihat, yaitu namanya rohani, dan itu harus dikasih makan juga.
Kalau tidak, nutrisi istilahnya ya. yes. Nah, Apa apa yang lo dikasih rohani makan? yang dikasih makan tiap hari gitu. Rohana namanya kali. Rohana lah, Rohani lagi. lo namanya. Tetangga sebelah rumah itu. Silakan. Janda 2 anak ya. Jadi 2 anak. Kalau kita ngasih makan rohani kita itu dengan apa ya, konten-konten yang negatif, lalu mungkin menggibah, ya kan, yang jelek-jelek. Nanti pola pikir kita itu jadi jelek juga, jadi rusak juga gitu. Sama kalau kita ngasih makan diri kita ini, ya makan sembarangan, apalagi ya, belum jamnya makan berlebihan gitu. Akhirnya apa yang timbul dalam waktu mungkin kurun waktu 5-10 tahun ya akan bermasalah sama diri kita juga. Nah, jadi kita butuh orang lain terkadang untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kata pandang. Kata terkadang ya. Nggak Ya, selalu ya. nggak selalu. Kenapa? Karena motivator terbaik ya diri kita sendiri. Oke. Itu catatan penting tuh. Itu catatan paling penting. Oh itu tahu. Udah tahu kayak. Iya, jadi itu motivator terbaik ya diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang melakukan, kita yang take action, kita yang ambil kendali atas diri kita. Tapi kadang kita butuh pandangan, sudut pandang dari orang lain gitu. Sama lah, kalau misalnya tukang pangkas, seperti sejago apapun dia memangkas, kalau dia suruh pangkas rambutnya sendiri, Gentayangan ya. bingung dia ya, kayak mana begini kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kadang kita butuh orang lain untuk memberikan dorongan, sudut pandang, pengalaman, sharing sama kita. Nah, kebanyakan motivator ataupun ya, di luar sana mungkin ada saja oknum-oknum yang menyalahkan profesi ini. Sehingga apa yang terjadi? Jadilah stigma negatif. Ada yang bilang penjual ludah, ada yang bilang Baru tahu nih loh. Baru tahu. ada. Nanti banyak sekali orang yang bilang taunya ngomong doang, nggak praktekin. Nah, banyak. Omdo gitu ya. Omdo, tong kosong. gitu. Hidup tak seindah cocot motivator gitu ya. Apa? Seperti itu. Banyak lah ya pokoknya. Banyak kata-kata yang dia apa ya, stigma negatif yang menyudutkan profesi sebagai seorang pembicara atau motivator ini gitu. Nah, tapi dalam suatu profesi atau industri pasti ada yang positifnya, ada juga yang negatifnya tadi, yang oknumnya tadi. Apakah semua Begitu? polisi ataupun ini baik? Ada juga oknum yang menyalahkan kekuasaannya. Sama di industri training sebagai seorang pelatih, coach, ada orang-orang yang memanfaatkan yang hanya modal bicara doang. Akhirnya kelihayannya dalam berbicara dipakai untuk menipu orang lain. Tapi ini jadinya efeknya ke yang serius dan 100% jujurly gitu loh. Nah itu selalu ada oknum-oknum yang memang. Apa itu ya? Aduh, kita nggak usah sebut nama ya. Nah ini nanti bisa blunder kan. Nah nggak usah sebut. Tapi saya mau bilang sama pemirsa sekalian juga. Atau pesankan sama mereka itulah motivator. Iya. XXX itu. XXX itulah ya kan, untuk audiens lah mungkin. Kita harus cek track recordnya. Cek apa yang sudah dia lakukan. Bukan hanya orang-orang yang pandai ngomong doang, tapi tidak memberikan aksi nyata. Ya, aksi yang ya berdampak deh sama masyarakat itu seperti apa. Karena tidak dipungkiri, ya manusia itu butuh orang lain, nggak bisa sendiri. Dan harus berkomunikasi. Ya, seperti apa nih kita ngobrol sama orang. Kalau kita dekat sama orang-orang yang positif, itu pasti kita energinya tuh full gitu. Energinya itu semangat gitu. Tapi kalau kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dengan kumpulan-kumpulan mungkin lingkaran-lingkaran circle yang negatif, ya akhirnya Toxic apa? itu ya. Toxic loh gitu. Nah ini memang apa ya, selalu ada dua sisi ya. Ada yang bagus, ya baik, bisa memanfaatkan dengan baik lah ya. Dunia training ini, motivasi ini. Ada yang untuk kepentingan pribadi tapi merugikan orang lain. Baik. Kalau Kang Mirza sependapat atau ada yang mau ditambahkan? Atau berbeda pendapat? Atau beda pendapat? Ya, mungkin. Fair aja Kang. Ya enggak kompak nih kayaknya. Soalnya kami tadi di belakang udah kompakan. Oh, ya udah pulang aja kita. Terima kasih buat latihan semua ya. Iya, jangan dulu. Belum selesai nih. Oke. Nah, jadi kalau menurut versi saya sebenarnya ada orang-orang yang sudah terlahir kaya, orang-orang yang sudah terlahir punya privilege, gitu kan. Tapi ketika ngomong di depan panggung, di atas panggung, di depan banyak orang, dia ngomong seolah-olah dia itu susah banget. Oh, gitu kan. iya. Yang ngomongnya gini lah, misalnya yang terkenal itulah ya si know Anu. that. Ya, dia ngomong misalnya saya dulu pernah hidup sulit banget, susah banget.
Waktu itu kami ke Amerika, di sana kami makannya burger tiap hari. Itu gimana ceritanya? Susah. Ya kan, kemudian saya mulai usaha. Waktu itu ayah saya sedang bangkrut, saya dikasih uang 750 juta untuk mulai usaha. Coba gimana ceritanya? Sementara kita mulainya dari nol banget, ya kan? Ada yang dari ngamen dulu, ada yang kemudian dari seperti saya dulu. Iya, bener. Saya misalnya waktu itu harus kerja jadi kuli bangunan dulu, hingga akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, gitu kan? Apa yang diinginkan waktu itu? Nah, jadi Enggak tahu. Makanya kita tanyakan apa dulu yang jadi diinginkan. banyak orang-orang sebenarnya yang dia jago ngomong, dia jago bicara, jago kasih motivasi, tapi memang terlahir kaya, terlahir mampu. Kemudian itu dimanfaatkan untuk jual e-course, untuk jual webinar, untuk jual training, seminar dan Bahkan seterusnya. di Singapura loh dia cerita susah hidupnya. Betul. Nah, Di Singapura. nah itu Lagi gas what kan? Akhirnya dia ke Indonesia, ya itu tadi sharing-sharing tentang Nah, apa itu. yang Jadi dia ini kan bahaya banget. rasakan. Akhirnya apa? Impactnya adalah ke orang-orang yang memang menjadikan dunia motivasi ini untuk menebar energi. Kita kan ini ceritanya motivasi itu kan berbagi energi kan, betul kan? Kita berbagi energi positif, kita kasih orang itu energi, dan kita juga terkadang memang butuh energi dari orang lain. Motivator juga butuh energi loh dari orang lain. Makanya motivator juga terkadang butuh untuk dimotivasi. Oleh? Dengan cara apa? Ya dia harus sekolah dulu, beli e-course, nonton podcast, belajar kepada guru, Nonton ikut podcast, training. di Ya podcast gitu kan, ya. betul. Nah, jadi sebenarnya para motivator juga perlu belajar. Yang parah tadi itu ketika dianya hanya modal, kalau bahasa guru saya itu, Babe Jamil, beliau mengatakan modal cocot kalau kita bilang ya kan, modal ngomong jago, kemudian dia jual itu, dan ini yang berbahaya sekali. Jadi ya hati-hati ya Mas ya. punya ini enggak toko idola motivator atau selama ini tadi kayak cerita tadi Heeh. itu juga motivator. Ya, Untuk ada sih motivasi. tokoh-tokoh idola saya, ada 2 orang. Yang jelas bukan Naruto ya. Betul. Bukan Naruto dan Sasuke Iya. pasti. Siapa aja? Yang dua Itachi lah yang biasa. Yang dua tadi siapa aja nih? Ya Sama ada Kang Irja. namanya, saya boleh sebut nama Nggak di sini? apa-apa, nggak apa-apa. Oke, namanya yang pertama kali adalah orang yang membuat saya terjun di dunia motivator. Wow. Beliau Setia Furqon Khalid. Nah, beliaulah di tahun 2012 yang membuat saya akhirnya terjun. Dan kemarin waktu saya di Sukabumi sempat callingan dengan beliau dan hampir kolaborasi, hanya saja karena memang qadarullah belum tepat waktunya, gitu kan. Di situ saya ceritakan bahwa saya sebenarnya dulu mengidolakan beliau, dan qadarullah Meleleh nggak? Ketemu lah tadi ya, ketemu ya. kalau ketemu langsung nggak, via telepon aja waktu Waktu itu. telepon ya, mudah-mudahan nanti ketemu. Yang kedua siapa? Insya Allah. Satu lagi Asep Fahri. Nah, jadi beliau itu juga seorang spiritual trainer. Begitu. Itu sih guru-guru yang saya anggap membuat saya saat ini bisa di posisi sekarang. Baik. Kalau Gitu. Ntar aku mau nanya dulu nih. Menarik Nggak, soalnya. nggak harus tahu dulu, sekalian lengkap aja Oh, nih. boleh, harus, boleh, harus silakan. adil Di seimbang. listing ya. Nah, kalau bangsa kakak tadi ya lupa. Kakak Sadra. Coach Coach Wira. Yang Udah mana kita aja lah ya. panggil Coach aja lah nih. Kalau Coach Wira, Kalau saya pribadi yang membuka mindset saya itu adalah Miss Mary Riana. Wih. Nah, jadi di tahun 2014 kalau nggak salah saya, beliau datang ke Medan. Pada saat itu ada sebuah event, seminar, dan bayarnya juga lumayan. Akhirnya saya terpaksa menggadaikan sesuatu itu untuk bisa dapat tiket acara. Itunya ya. Saya masuk ke dalam. Nah, di situ pada saat itu nama seminarnya saya masih ingat sekali, itu Mimpi $1 Juta. Nah, ya, seorang wanita yang di Singapura sampai dibuat film nanti ya. Singapura ya tadinya. Singapura, benar. Lagi ya. Oh, nyambung ya ternyata ya. Oke, baiklah. Betty lah, beda tipis Lagi ya. buka cabang di Medan. Wah. Kemarin saya ada. Ada ya, ya. Ikut sesinya. Sekarang masih ngembangkan terus sayap kan. Nah, jadi saya masuk ke dalam, di situ saya mengenal diri saya. Ternyata saya ini bisa loh lebih hebat daripada yang hanya saya pikirkan ini gitu. Jadi yang membatasi pikiran kita ya pikiran kita sendiri. Mental block itulah ya. Mental block itu. Akhirnya saya tetap kejar terus sampai ke Jakarta, tapi nggak jumpa ngobrol-ngobrol, dia suruh bayar. Oh, iya. Karena ilmu mahal ya. Bayar Terus nggak ya? sih coach dari biaya yang kemarin dikeluarkan sampai menggadaikan itu akhirnya dengan ikut seminarnya? Yang pertama sederhana ya. Kalau misalnya waktu kita di Medan ini, ya kan itu ya tiket 1 hari.
Tapi kalau ke Jakarta itu belajar 5 hari. Nginap ya. Iya, trainer. Lumayan yang tuh. didapat itu terbayar nggak dari apa yang Kalau sampai sekarang itu udah kembali berkali-kali lipat. Ah, gitu. luar biasa ya. Luar biasa. Selain Mary Riana siapa lagi? Nah, selain Mary Riana, banyak sih guru-guru saya. Tapi kalau misalnya saya boleh mengerucutkan jadi satu, namanya adalah Ari Ginanjar Agustian. Nah, beliau, beliau yang mensertifikasi saya untuk public speaking, BNSP, tanda tangannya beliau. Bisa digadekan lah itu intinya ya. Itu sertifikasi profesi ya. Itu bukan sertifikat dari negara. Pemerintah ya, kita udah capek-capek bikin BNSP 3 tahun ya. BNSP Kalau bisa ya. itu bisa digadekan lah ya. Saya setuju tuh kalau bisa ya. Iya. Untuk membalin modal training gitu ya. Iyalah, bayarnya mahal loh sampai ya ada puluhan juta Ya, juga benar. sih. Iya, benar. Jadi ya itu investasi ya kepada diri kita sendiri karena kita percaya $1 yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan menghasilkan ribuan dolar ke saku kita. Oke. Jadi 2 orang itulah yang hari ini membentuk pola pikir saya. Dunia ya. Ya, baik, kalau dari ceritanya tadi kan dari Ya. Kang Mirza tuh melihat bahwa sebenarnya orang yang datang kepada kebutuhan motivator itu kan sebetulnya karena memang basically orangnya butuh ya. Benar. Nah, kalau kita lihat dari Coach Wira tadi menyatakan justru sebenarnya lihat segmennya juga gitu loh. Tidak semua. Nggak semua gitu Tidak kan. semua. Nah, dalam kondisi seperti itu sebetulnya seberapa sering sih orang harus kemudian merasa dirinya butuh mendapatkan motivasi atau motivator dari seorang motivator, katakan seperti itu. Nah, terkadang kita punya fase hidup itu naik turun seperti itu ya. Kadang kita di atas, kadang makin di atas gitu. Ada suka di atas Iya, aja gitu ya, nggak mau di bawah, ya. gitu. Nah, kalau memang kita lagi mungkin di atas ya kan dan kita tidak bersyukur, mungkin kita senang-senang aja, happy aja, nggak ada masalah kok. Duit aman gitu ya, karir terus melejit gitu. Nah, tapi terkadang hidup ini nggak mulus-mulusnya aja gitu. Waktu kita berada di bawah, mungkin fasenya di situ kita memang butuh orang lain untuk bercerita. Ya kita butuh menenangkan hati, pikiran kita untuk jumpa dengan orang yang mungkin punya pengalaman tentang masalah hidup kita. Ya kan? Misal sebagai contoh misalnya orang yang terlilit hutang, gitu ya, bisnisnya bangkrut. Kalau dia diam aja di situ, ya mungkin itu akan membuat dia nggak bisa bangkit lagi, susah. Tapi mungkin ketika dia belajar nih, oh kemarin aku terlilit hutang, salah nih dalam manajemen bisnis. Belajarlah dia mungkin ke Jakarta, jumpa dengan seorang trainer motivator bidang bisnis. Nah dari situ mungkin dia belajar, oh dapat suntikan semangat baru dan nggak hanya semangat, tapi cara-cara Step by step. praktis menyelesaikan persoalan tersebut. Seberapa persen keberhasilannya? Karena kan biasa yang terjadi justru kalau ikut motivasi itu Tergantung. kan di acaranya itu aja termotivasi kan, Yes. terluap-luap. Benar, setuju. Apa? Saya ya juga gitulah pernah tuh di posisi begitu itu. pulang ya udah Begitu lagi. lagi gitu loh. Nah, kalau saya berapa persen itu tergantung. Nah, jadi begitu kita di dalam sebuah pentrainingan, kita dilatih, kita di brainstorming, kita diberi pencerahan kayak gitu. Nah, mungkin pada saat itu api kita Lagi nyambar. lagi besar-besarnya di dalam, wah kita semangat, pasti bisa dan lain-lain. Begitu keluar, banyak orang yang nyiramin semangat kita tadi. Alah, kayak kau nggak bisa lah. Kalau orang Medan bilang, udah akhirnya apa? realistis gitu ya. Gak realistis, kena tipu loh, ikut-ikut ke sana mahal-mahal, nggak bisa gitu. Nah, ada 2 tipe orang. Kalau dia bisa menjaga api semangatnya, nah ini akan jadi modal ataupun bahan bakar dia untuk bisa terus jalan. Tapi kalau misalnya dia, iya ya benar juga, kayak aku ditipu ya, gitu. Dia memilih sisi yang negatifnya, maka hal itu akan sia-sia. Kembali lagi kita, motivator terbaik ya tetap diri kita. sendiri. Kenapa tetap diri kita? Karena kita eksekutornya. Siapapun yang ngajarin kita, kalau kita tidak melakukan aksi, maka hasilnya akan 0. Goalsnya apa selalu memang harus ada tuh ya seminar sukses dan kaya. Goalsnya memang harus kaya ya? Atau itu kan bicara tentang balik lagi uang lagi ya? Ya. Apa memang akhirnya dengan masalah keuangannya teratasi itu dianggap goals dari sebuah seminar motivasi? Mungkin tema seminarnya tentang keuangan.
Maka ya bagi orang yang memang pingin duitnya lebih atau mungkin punya Tadi kan masalah keuangan tadi kan ada utang-utang tadi. iya, Tadi, iya. ya. Tapi kan banyak tuh tema tentang misalnya tentang tim, building tim seperti apa. Mungkin dia akan ikut tuh tentang public speaking seperti yang Kang Mirza punya. Mungkin ikut Kang Mirza. Ya kan? Mungkin Spiritual, tentang ya spiritual. Mungkin dia akan ikut yang spiritual gitu. Oke. Orang yang dia sering berada dari seminar ke seminar itu dia sebenarnya asik dengan seminar itu. Karena di dalam itu kan energinya positif ya. Atau memang terlalu banyak masalah di rumahnya sampai akhirnya dia mencari Apa ya, nggak bisa saya bilang ya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa dia kayak gitu ya. Tapi paling penting ilmu itu harus dipraktekkan. Ikut dia terlalu banyak seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang membangkitkan diri. Tapi kalau nggak praktek itu sama aja, nggak bisa juga. Paling penting itu adalah 9A. A pertama action. A kedua action lagi. A ketiga action terus. A keempat action lagi dan lagi. A kelima action terus menerus sampai 9 kali. Kalau ada 9 kali nggak berhasil, baru ganti yang lain. ganti motivator ya? Bukan. Ganti metode kali ya. Ganti metode ya, bukan motivator ya. Karena motivator itu apa? Motivator itu adalah orang yang memberikan alasan. Kalau kita ambil tuh, Mas, kata motivasi itu artinya itu adalah motif. Motif itu adalah alasan. Ya, artinya. Jadi misalnya motif pembunuhan adalah apa tadi misalnya? Perselingkuhan. Berarti alasan dia membunuh karena perselingkuhan. Jadi kita sebagai seorang motivator ataupun trainer ataupun coach apapun namanya itu, kita harus bisa memberikan alasan kepada orang lain untuk bergerak, untuk maju, ya, untuk mau berubah, ya, transformasi. Benar. Jadi motivator itu bukan hanya ada di dalam seorang motivator, bukan. Jadi seorang ayah harus bisa motivator. Jadi seorang istri juga harus bisa motivator. Setuju sih, karena Guru motivator. Karena ya seorang ayah, ya dia udah membuktikan dia bisa jadi ayah ya, punya anak gitu Punya ya. anak. Dia bisa, mungkin kalau ditanya gimana sih prosesnya, dia bisa ceritakan tuh proses untuk punya anak gitu kan. Ya, itu mungkin. Tapi jangan masalah teknisnya ya. Cara motivasi itu kan berangkatnya dari pengalaman pribadi yang. Betul. Karena tadi kan nyinggung-nyinggung soal ya di Singapura makan burger segala macam itu kan Ya. akan berbeda bicara vibes-nya tadi ketika memang dia pengalaman sulit ya. Yang akhirnya bisa di-sharing ke siapapun. Bicara tentang hal Jadi sulit kan energi. semua orang kan mengalami ya. Betul. Karena kalau misalnya Adi Bakri bercerita tentang kiat suksesnya kan nggak lucu ya kan. Beda, Apa Adi beda Bakri vibe gitu ya. kan. Kan nggak Oke, cocok. bercerita tentang motivator nih, mau nanya Ya. lagi. Apakah kemudian seorang motivator itu, kalau kita tanya ya, katakanlah seorang Coach Wira berbicara tentang motivasi dan segala macam, pernah nggak sih ngalami kasus-kasus yang dialami oleh beberapa anggota-anggota yang hadir pada acara itu, kemudian apa istilahnya itu menjadi pembelajaran bahwa aku udah sukses loh menghadapin apa yang kalian alami gitu loh. Itu terjadi nggak sih sebenarnya bagi seorang motivator sendiri? Itu seharusnya terjadi ya, supaya jangan dikira omdo. Iya. Ya, jadi kita itu harus memberikan apa ya, inspirasi, motivasi berdasarkan pengalamannya Kisah kita, kehidupan kisahnya kehidupan kita. Ya, kenapa kita memberikan alasan? Dulu kami ataupun saya pernah di posisi Anda. Oke, lalu dengan cara step by step A, B, C yang sudah kita pelajari tadi, hari ini itu membuahkan hasil. Nah, dulu saya melakukan. Kalau Anda mau melakukan, kemungkinan besar mungkin lebih jago lagi. Kenapa? Karena dulu saya nyarinya metode caranya, rahasianya itu sendiri nabrak-nabrak gitu. Ini udah saya sharing nih sama teman-teman. Tinggal Anda mampu nggak mengeksekusi cara-caranya tadi. Jadi kalau ada pembicara yang cuma jago ngomong doang, ya apa ya kita bilang ya, kurang komplit lah. Karena orang akan sekarang tuh era digital, informasi terbuka, mereka akan selalu lihat siapa yang sedang berbicara, siapa Nah, yang sedang. kondisi kehidupan seorang motivator sendiri ideal nggak sih dengan apa yang dia share ke para peserta seminar itu? Kalau boleh jujur nih ceritanya. Kalau boleh jujur ya nggak semuanya ideal. Karena ada lagunya, motivator juga manusia. Oh gitu ya. Benar ya? Ya kan ya. Jadi ada sisi-sisi yang memang ya nggak seperti indah yang ada di atas panggung. Tapi itu untuk apa diceritakan? Kan tugas kita sebagai seorang motivator adalah memberikan alasan, dorongan, inspirasi yang bagus-bagus aja itu. Nah, makanya tidak ada ya pembicara yang sempurna, selalu ada pembicara yang tapi alhamdulillah mungkin Allah masih sembunyikan. Nah, dan
itu menjadi apa ya, dorongan tuh sama kita, jangan terlalu banyak bumbu dalam berbicara di depan karena mulutmu harimau. Bener ya? Sama Kak Bener ya? Mirja juga alami yang sama juga. Sama seperti yang tadi masuk sama Coach Wira. Coach Wira. Oke. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya apa yang Itu maksudnya dia kaitannya sama idealis hidup tadi itu. betul. Atau hanya ngomong aja ternyata kehidupan pribadinya juga Iya, porak-poranda sebenarnya. Jadi kita hidup ini kan kadang di atas tadi kan, terus di atas terus, kadang juga di bawah. Ya setiap motivator pasti pernah berada di situ, gitu. Hanya saja memang konteksnya dulu, temanya apa. Kalau temanya tentang mental health, kesehatan mental, berarti si sang motivator tadi harus sehat dulu mentalnya. Bahkan terkadang menurut teman-teman kita yang berkecimpung di dunia kesehatan mental, mereka itu sampai punya quotes begini. Seorang dokter kesehatan mental itu sebenarnya lagi berobat jalan sambil ngobatin orang, sambil ngobatin dirinya sendiri, betul kan? Ya ini terjadi loh, terjadi loh. Dokter-dokter juga kan bukan berarti mereka itu nggak punya penyakit. Juga tadi, iya betul. Nah, dokter juga bener. manusia gitu kan. Nah jadi tinggal tergantung konteksnya aja, dan motivator juga begitu. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya memang dia di bawah. Tapi kalau misalnya gara-gara itu kemudian dikatakan omdo, enggak juga sih. Karena apa yang dia lakukan biasanya itu yang dia sudah alami. Kalau itu berupa step by step, bagaimana kemudian kiat-kiat dia sampai di titik sukses itu, ya mungkin level suksesnya aja yang beda gitu. Ini kan tergantung sama plafonnya. Suksesnya orang itu kan plafonnya beda-beda. Kang Zain mungkin, ya kan Mas Zain plafonnya mungkin setinggi awan. Coach Wira mungkin plafonnya di atas awan 2 kali lipat misal. Kemudian Cek Gu mungkin 5 kali lipatnya. Nah saya mungkin 10 kali lipat atau mungkin di bawah itu semua gitu kan. Nah plafonnya kan beda-beda, maksudnya gentengnya beda-beda. Nah sehingga karena gentengnya beda-beda, standarnya beda-beda, sehingga kemudian kita mencoba untuk mengekspresikan itu dalam bentuk cerita, dan cerita itu harus disesuaikan. Yang penting step by stepnya. Kita jangan ceritanya ngawur, jangan terlalu banyak bumbunya. Alhasil nanti apa? Yaitu tadi kabura maqtan indallah. Allah benci sama orang yang cuma bisa ngomong tapi kemudian dia nggak melakukan itu. Ya minimal dia action dulu lah gitu. Rambu-rambu ini didapat setelah melakukan evaluasi beberapa kali, beberapa masa, atau memang prinsip dasarnya harus seperti itu? Bukan beberapa kali, ratusan kali. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Coach Wira, kita itu sudah trial and error. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita share ke peserta kita, ke audiens kita, itu adalah agar mereka itu memotong trial and errornya. Makanya biayanya mahal Pak, biasanya. Kita coba untuk sekolah ikut training itu bayarnya, mohon maaf Pak, sampai sekarang aja investasi kita zaman itu. saya ikut Anthony Robbins luar biasa harganya. Belasan juta minimal Pak, sampai puluhan juta. Dan sekarang apakah kami masih pengen sekolah? Saya pribadi masih pengen sekolah. Sekolah dalam artian pengen terus belajar, upgrade skill. Beliau juga sampai puluhan juta. Dan itu yang kita mau share. Bukan kita, mohon maaf ya, kayak misalnya ada teman-teman kita yang biasa ngisi training ya, seminar-seminar yang sanatnya itu nggak jelas, mereka nggak punya guru yang jelas, mereka nggak pernah belajar, tapi pintar ngomong, jual seminar kesana kemari, cerita ke orang tentang kondisinya, cerita ke orang-orang tentang step by stepnya, padahal nggak tahu dari mana ilmunya itu, apakah dari ChatGPT, apakah dari Google, apakah dari buku, nggak tahu. Nah ini yang bahaya. Kalau dalam agama itu disebut sohafi. Sohafi itu pembaca buku, orang yang jago mungkin baca bukunya, tapi sanad keilmuannya nggak jelas. Nah ini yang biasanya ini orang-orang yang jago ngomong di atas panggung, tapi dia nggak pernah ikutin step by step dari level bawah tadi itu gitu. Baik, oke. Nah kalau sekarang kan bisa dibilang pangsa pasar motivator ini mengikuti tren ya. Benar. Gen Z juga banyak kan akhirnya. Gen Z banyak juga. Banyak kan. Nah banyak. kalau kita ngelihat bagaimana kemudian perilaku Gen Z ini justru kadang-kadang meromantisasi kesedihan, ya. Kemudian juga kayaknya kegagalan tuh jadikan sebagai tren untuk konten justru gitu kan. Benar. Nah, ini gimana pandangan seorang Coach Wira melihat fakta ini gitu? Artinya kan kayaknya ruang untuk seorang motivator tuh kayaknya nggak perlu lagi kesannya bagi seorang Gen Z gitu, karena itu justru mereka eksplor untuk menunjukkan sebagai sebuah karya bagi mereka. Nah, jadi apa ya? Itu kan sebatas konten ya.
Nah, karena kadang para konten kreator ya kan mengeksplor mungkin kesedihannya ataupun senangannya ya kan flexing untuk disaksikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dapat follower yang banyak. Lalu follower yang banyak itu bisa dikonversi menjadi pundi-pundi uang seperti itu. Nah, tapi kita nggak boleh jadiin follower itu kita jadi korban ya. Sasaran-sasaran kita selanjutnya. Karena tetap saja anak-anak Gen Z khususnya sekarang ini mereka adalah anak yang lahir di era informasi yang tidak terbatas. Mereka bisa mengakses informasi apapun dengan sangat cepat dan sangat mudah. Nah, seperti kita dulu. Ya, kalau mau ke warnet itu harus naik angkot dulu. Saya itu dulu zamannya SMA. Di Pademulan. Cuman saya SMA di sekolah dulu lah. Jadi ada 2 jam naik angkot tuh mesti untuk bisa dapat akses internet. Dari Besitang itu tadi. Dari Besitang itu ke Stabat itu. Itu awalnya dulu. Ya. Jadi otomatis apa yang mereka hari ini anak-anak muda itu konsumsi ya kan dari gadgetnya mereka. Kalau lebih banyak yang negatifnya juga berbahaya. Ya, kenapa? Karena merasakan rasa sakit itu kadang nikmat juga. Menghayuti dengan lagu-lagu yang melo itu nikmat juga. Betul. Tapi hati-hati dengan lagu-lagu yang melo, dengan lagu-lagu yang sedih itu mensugesti diri kita. Alam bawah sadar ya. Bawah sadar kita supaya benar-benar kejadian yang seperti diceritakan itu bahaya banget. Itu bukannya zaman dulu juga udah itu dulu. Zaman-zamannya Kakak Nia dan Yati itu sama Betharia Sonata itu kan juga gitu afirmasi ya. Benar itu afirmasi kan merusak bawah sadar. Tapi kalau zaman dulu itu kan dikonsumsi lewat televisi. Kalau sekarang Dalam semua ya. iya hanya dengan Bentuk satu konten genggaman gitu kita ya. semuanya yang FYP yang dia viral kan di situ semua. Nah, inilah tugas sebagai motivator, bukan hanya motivator ya, semua saya kira guru ya kan, untuk mengimbangi konten-konten itu. Kalau yang di dalam algoritma itu konten-konten yang negatif yang naik, maka semua kita harus imbangi juga karena mungkin nggak banyak yang buat konten-konten positif, akhirnya yang negatif yang naik. Oke. Gitu. Nah, sekarang menarik lagi nih jadi pertanyaannya. Kalau tadi lihat dari sisi itu kan kita melihat seolah-olah ada usaha kayak apa ya, semacam pencerdasan ya kepada masyarakat ya, upaya yang dilakukan. Tapi di satu sisi kan kalau kayak Kang Mirza dan Coach Wira ini kan bisa dibilang menjalankan sebuah roda bisnis Ya. dengan panggung sebuah Panggung Benar. ya. Ini gimana kondisinya memandang hal ini? Sebetulnya porsinya lebih banyak mana? Ambisi untuk bisnisnya atau memang murni ya? Untuk share gitu ya, untuk belajar ya. Dibuka juga nih ke teman-teman sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini. Silakan. Ya. Jadi kayak gini. Kalau kita bilang ini untuk mencari keuntungan, ya secara bisnis itu benar. Kita tidak menyalahkan itu ataupun tidak menafikan itu. Oke. Tapi kita jangan hanya mikir soal keuntungannya doang, ya kan? Kita harus pikir juga dampak yang lainnya. Kalau saya pribadi kita sering buat kegiatan-kegiatan seminar itu gratis. Kita juga ada anak-anak binaan untuk kewirausahaan anak-anak muda itu gratis. Kita juga ngajarin anak-anak yatim dan juga anak-anak duafa itu. Itu program CSR-nya atau gimana? No, ini dari kita ya kan. Nah, itu gratis. Ya kan untuk bidang kewirausahaan, bidang bahasa Inggris, bidang komunikasi itu gratis. Nah, tapi ada juga kursus bahasa Inggris itu gratis juga ya? untuk khusus anak yatim dan duafa ya. Kita ada kerjasama juga sama ada saran dan ketentuan dia. Iya dong. Ya. Jadi nggak mulu-mulu bisnis. Condition. Iya. Kan? Ada bagian yang bagian-bagian itunya. Ya, awesome kan? ya. Tapi bagi yang memang orang yang lebih ingin serius belajar, nah mereka bisa mengakses yang berbayar. Kenapa harus berbayar? Karena kalau tidak berbayar, nanti yang datang yang nggak serius. Jadi berbayar itu artinya itu menseleksi orang-orang tadi yang sekedar ingin tahu. Jadi orang yang mau berbuat. Seperti saya nih misalnya nih. Nah, misalnya saya pingin jadi konten kreator. Nah, ada sebuah penawaran, ikutlah pelatihan konten kreator diselenggarakan oleh konten kreator yang bermanfaat, yang berpengalaman gitu. Udah 5 tahun, bayarnya 5 juta. Lalu saya pikir-pikir, 5 juta mahal banget nih. Dan yang YouTube aja deh. Kenapa saya nggak mau daftar? Karena bagi saya mungkin belum penting. Tapi kemarin barusan saya selesai ikut pelatihan bisnis, bayarnya 8 juta, saya sama tim. Itu kita bayar.
Karena saya lagi butuhnya ilmu tentang bisnis. Mahal itu kenapa sih? Bisa dijelaskan nggak sama biar pada tahu tuh mahal itu kan ada alasannya. Bukan Mahal karena itu memang tentu bisnis. karena ada alasannya. Seperti yang dibilang tadi Kang Mirza, itu cara-cara praktisnya seperti apa. Jadi kita nggak perlu ngerasain masuk ke dalam lumpur, ya kan? Trial and error tadi ya. Cara yang tadi, cukup dengerin dia, jangan masuk ke jalan itu ya, di situ banyak lumpurnya, banyak lubangnya, banyak jurangnya, nggak perlu. Jadi kita shortcut. Karena kemarin saya belajar juga tuh sama profesor di USU, ya kan, baru aja kemarin, kena banget sama saya, yaitu informasi itu adalah kekuatan, dan ketidaktahuan itu adalah kelemahan. Nah maksudnya apa tuh? Jadi semakin banyak kita tahu, dapat ilmu, dapat informasi, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hidup yang Fana ini. Ivana ini. Yang fana. Yang sebentar ini. Nah, tapi kan kita harus mikir ya, jangan hidup kita Betul, aja. tema hari Betul. ini. Karena kayak butuh motivasi. Ya Karena itu. udah mulai bosan tinggal di kota Medan. Bisa motivasi nggak sih? Udah mulai jenuh tinggal di Medan. Nah, bisa dimotivasi nggak supaya stay gitu? Ya. Nanti ya. Oh ya. Sesinya di belakang, sesinya di belakang. Dari Kang Mirza mungkin punya pendapat yang berbeda, Pendapat silakan, berbeda. terkait dengan Kang Mirza. pertanyaan tadi. Boleh diulang lagi. Ya, tadi apakah kemudian Lebih ke- aktivitas sebagai motivator ini murni ya, semata-mata memang Oke, I see. Jadi sebenarnya ada dua sisinya. Sisi yang pertama itu pasti ya kita cari cuan di sana. Bukan karena kita hidup dari sana, enggak. Tapi memang mau nggak mau untuk menseleksi orang tadi itu kan Paretonya begitu. Nah, ketika kita buat misalnya seminar gratis, nah Paretonya tadi itulah yang kemudian orang-orang yang memang serius gitu kan. Orang-orang yang serius mau dia action, tapi kemudian nggak mau lumpur-lumpurnya, nggak mau trial and errornya. Kenapa? Karena gurunya, motivatornya, kita yang ngomong di situ udah pernah berlumpur-lumpur, udah pernah berdarah-darah kan begitu. Kalian jangan lagi begini, maunya begitu. Nah sehingga kemudian biaya yang sudah kita keluarkan mahal, belasan juta, puluhan juta itu mereka nggak perlu mengeluarkan biaya semahal itu gitu loh. Nggak perlu, kalian cukup ikut program ini, bayarnya sekian, tapi kalian dapatkan kiat-kiat suksesnya. Kan begitu. Nah, di samping itu juga ya kita pasti niatnya betul-betul ikhlas. Kita niatnya sharing. Ya jangan disamakan ya antara niat dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Kalau kita bicara guru misalnya. Guru niatnya ikhlas nggak ngajar? Ikhlas. Tapi apakah guru dibayar? Dibayar. Apakah karena dibayar itu dianya nggak ikhlas? Enggak. Gitu kan? Ini kan bicara nilai, bahwa nilai dia ngajar itu karena memang dia butuh uang gitu loh. Bicara niat itu di luar dari nilainya gitu loh. Jadi saya pikir nggak ada kesalahan di sini. Kalaupun misalnya ada motivasi-motivasi yang berbayar, seminar, training berbayar, ya wajar lah. Namanya juga kalian atau audiens itu butuh ilmunya gitu. Tapi apakah itu kita jadikan sebagai sumber utama cuan kita? Ya enggak juga gitu. Kita siapkan juga kok sumber cuan yang lain. Kalau gitu. singkat pertanyaannya yang ditargetkan dari situ jujur kepuasan finansial atau kepuasan batin. Dua-dua dapat sih. Dua-dua dapat. Coach Wira mungkin boleh tambahkan. Kalau saya hobi ya. Jadi Hobi ya. Ini Pak yang jawabnya iya, kalau nggak ngisi itu gatel tuh. Ada yang salah gitu, kayak mau demam gitu ya. Jadi harus bicara gitu, harus ngomong gitu. Iya. Ya, jadi memang lebih kepada kepuasan batin ya. Tapi ketika kita dapatkan kepuasan batin, kepuasan finansialnya juga ngikut gitu. Gimana tuh ya? Boleh lah ya. Kayak Kan halal tuh. Betul. Ya benar ya. Itu hobi yang dibayar gitu ya. Benar, Betul. itulah dia ya. Jadi kita ngerjain sesuatu, mereka juga happy-happy aja kan, sudah ada akadnya. Kalau mau ikut di kelas kita, ya kan, bayarnya sekian misalnya, ya kan. Oke, nggak ada masalah. Toh mereka dapat manfaatnya. Ya kan. Dan juga terseleksi orang-orang yang memang mana yang tadi mau melakukan, mana yang cuman sekedar ingin tahu. Ya kan. Dan ini juga apa ya, bisa jadi shortcut tuh sama teman-teman yang pengen tahu cara dan langkah-langkah praktisnya. Dan itu kepada audiens, kan terkadang kami juga jadi audiens ketika belajar sama guru-guru yang lain. ya. Top up ilmu. Top up ilmu. Tadi itu Benar. TOT. Iya, harus. Ini selalu wajib. ini masing-masing ya, masing-masing nggak pernah berduaan kalau misalnya seminar. Gimana tuh? Enggak masing-masing, Masing-masing masing-masing. ya radikal pertanyaannya. Masing-masing ini. Iya, benar. Kalau ada seminar, Iya, pernah beliau- berdua nggak? Pernah ya? Pernah, pernah. pastinya pernah. Cuma kita punya forum masing-masing lah. Saya punya forumnya, beliau punya forumnya gitu. Iya.
Ya, punya maksudnya audiens. ada kompetisi juga kan di antara kalian sesama motivator dalam memberikan motivasi kepada masyarakat yang memang Nggak ada ya kayaknya. nggak ada. Punya segmennya masing-masing. Betul. Punya Segmentasinya segmennya beda-beda. Keunikan itu ya, tetap harus ada keunikan ya. Tetap Betul. keunikan, Terus cara coachnya menjual. Wira karena ya segmennya ini, Ya. coachnya Mirza karena segmennya ini. Betul. Benar. Positioning. Jadi personal brandingnya itu beda kan. Nah basisnya di mana? Kalau saya pribadi basisnya di spiritual Spiritual dan tadi ya. mental health gitu. Kalau beliau kan basisnya di mana gitu. Jadi ya segmentasinya beda-beda. Pertanyaan terakhir kayaknya Coach Juna. Jadi tadi pertanyaannya tadi itu. Dari tadi Lagi terakhir ya. Pertanyaan terakhir kayaknya dari saya sih. Saya baru mulai udah mau yang terakhir Iya, nih. yang terakhir. Waktu Iya. juga, Nggak terasa ya. Juga juga memisahkan ya. Baru mulai on fire nih. Mau ngasih semangat Yang aja. terakhir. Pertanyaan terakhir kita. Iya. Jawaban jujur juga. Tadi kan kondisi-kondisi ideal tadi kan bisa jadi bisa enggak gitu kan. Nah, pertanyaan kita itu atas kondisi yang tidak ideal tapi harus hadir di panggung dan menyampaikan suatu hal. Ya, ini kan pengalaman pribadi jadi Benar. dan tidak mungkin juga 100% itu terjadi sebagaimana yang kita ceritakan gitu kan. Nah, kira-kira nih apa perasaan atau perasaan ekspresi apa atas ketidakpuasan terhadap kondisi yang kita hadapi di mana kita nyampein sesuatu ya sesuai keilmuan kita tapi faktanya di kita impact-nya nggak seperti itu gitu loh. Atau pernah ngalami nggak kondisi itu? Pernah. Jujur saya bilang pernah. Dan ketika kita ngomong di panggung yang tidak sesuai dengan realitanya mungkin hari ini, itu kita niatkan jadi doa Oke. agar Seperti main ya. Iya, kita afirmasi, kita tanam bawah sadar, kita seperti Angkat itu. tangan Anda gitu ya. Alibinya pas ya. Itu afirmasikan itu jadi doa sama kita komitmen karena kita udah ngomong kita komitmen ya, untuk bisa sampai ke level itu. Tapi ingat ya, jangan sering-sering gitu. Yang sering-sering. Kalau ada pas undangan aja, kalau ada pas panggilan aja, ya kan. Nah, itu. Jadi jangan selalu ngomongnya aneh ya, karena orang sekarang bisa tracking ya, bisa. Iya, bisa Pokoknya ini lihat. siapa hari ini yang ingin kaya, 7 tangan, sebutkan nama. Iya, tunjuk tangan saya gitu ya. Karena kan semua pengen dia. Iya. Termasuk pembicaranya juga, makanya dia angkat tangan juga gitu. Dan pilihannya tetap baik atau baik ya. Ya, Sukses gitu. atau sukses ya. Sukses atau sukses sekali. Atau sukses sekali. Ya, jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Angkat Jadi waktu tangan kita dan jawab gagal, saya. Angkat itu tangan tandanya kita dan lagi jawab belajar. saya. Gitu. Jadi lebih semangat tuh. Artinya Ya. tidak melakukan penipuan terhadap diri sendiri juga ya atas Tidak. perkataan ya. Nah, itu tadi. Akan kelihatan kok ya kalau misalnya ya biasa lah kan ikut juga sering kan seminar. Kalau dia berbohong kelihatan sih. Motivator itu. Ini tangannya Bisa ini ya, Langsung saya ada tinggalkan. mata batinnya ya. Langsung saya tinggalkan itu tempat. Oh iya. Tapi kalau bayarnya mahal apa langsung tinggalin? Tetap. Wah. Karena akhirnya dari situ seleksinya kelihatan. Kadang kalau saya sih senangnya ngebuktiin bener nggak sih dia seperti yang diomong-omongkan orang atau hanya omong-omong gitu loh. Benar-benar. Jadi Di pernah tracking, kejadian. berarti di tracking dulu ya di. Oh iya, di- pastilah, iya. pasti. iya. Kalau ternyata omong kosong dan memang nggak ada Dan bukti, saya tinggal. perjalanan seorang motivator ya sampai ke atas yang begitu tinggi itu anginnya akan semakin kencang. Iya, iya. Kan terbukti guru-guru saya juga hari ini banyak yang tumbang ya, Iya, 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 terlibat isu A, isu B ya kan. Karena paling jago. Karena nggak boleh motivator itu berbuat salah. Oh gitu ya. Emang benar. Masya Udah Allah. kejadian kan sama yang Setuju. si yang Saya gundul, setuju. yang gundul itu. Iya. Ya, yang Jangan gundul. nanti sih. Enggak, yang Kita gundul. tanya penutup, Kasihan, nggak dari- boleh. Pokoknya kalian motivator harus perfecto. Nah. Marvelous, harus luar biasa. Pokoknya jangan membuat suatu kesalahan kecil karena akhirnya akan ditinggalkan. Oke. Yang ladangnya mereka ini ya orang-orang yang butuh Iya, mereka iya, iya. untuk ngasih pencerahan. Gitu. Iya. Oke, dari statement Kang Mirza mungkin terakhir juga dari pertanyaan yang sama dari kita tadi. Ya, kalau kita sih sebenarnya lebih kepada komitmen terhadap kebenaran. Kalau saya ke situ. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah wujud dari kita komitmen terhadap kebenaran itu. Kita punya integritas, kita punya kejujuran. Kalaupun seandainya di masa pada saat kita tampil itu kita memang sedang diterjang badai, itu bukan berarti kita sedang berbohong. Iya, iya, Begitu ya. Mungkin tadi diniatkan doa. Kemudian juga diniatkan untuk ibadah jariah, ya kan, amal jariah untuk kita
mengisi penuh tangki energi kita, sehingga kemudian di satu masa Allah balas tangki energi itu dengan wujud yang lebih Masya Allah. lebih mantap lagi, yaitu ya tadi. Berprasangka baik ya. Nah, betul. Ya. Kan tetap kan Betul. jalurnya kan di segmennya kan Iya. spiritual. Betul. Nah, jadi kalau misalnya tadi dikatakan apakah kita juga pernah ngalamin, contoh begini, kalau segmen saya itu kan spiritual. Apakah kita pernah subuh kesiangan misalnya? Namanya manusia pasti pernah gitu. Apakah karena subuhnya kesiangan itu kemudian kita nggak pantas? Nggak layak untuk tampil ya. Nggak pantas untuk ngomong tentang dunia spiritual? Ya enggak juga gitu Tapi kan. ada loh yang kadang itu kan ketika kita bilang kita buat acara, yuk acara puasa Senin Kamis bersama. Jadi buat event tuh menjelang maghrib supaya acara buka bersama. Betul. Nah, begitu dia kesiangan dia nggak berani ngeser itu. Nah, iya betul. Nah, dia jujur. Artinya integritasnya masih ada dan dia betul-betul serius gitu kan. Makanya tadi kembali lagi kepada komitmen. Yang penting namanya manusia, walaupun mungkin jauh imani ya namanya, apa namanya, naik turunnya, nuansa keimanan iya, ya. nuansa keimanannya itu kadang ada gitu kan. Sama juga seperti pengusaha, trainer, motivator, naik turunnya nuansa rasanya itu, Iya, semangatnya itu juga kadang-kadang ada gitu loh. Nah ketika dia lagi turun tapi dia dituntut untuk tampil, gimana coba? Kita harus tampil nih. Moodnya harus betul-betul Nah, Harus- itu harus wujud berusaha. profesional gitu loh. Suntiknya Rubian aja kalau gitu. Betul. Suplemen tambahannya. Tahu di hari H. Nah. Ternyata badan lagi enak, ya kan? Nah, disitulah kita dituntut profesional, malu. betul. Saya pernah tuh kayak gitu. Benar kan? Betul. Pernah demam tuh di hari Iya. H. Tapi begitu dikasih panggung, sehat di Hilang kan? panggung. Hilang. Betul. Begitu selesai demam lagi. Nah, Karena itu. tanggung jawab tadi. Jadi Tadi harus mereka ini harus sempurna. Iya, perfecto ya. Sempurna. betul. Kalau Jadi gitu. ya sebenarnya memang kita kan karena sifatnya itu orang yang di depan. Orang yang di depan biasanya dijadikan sebagai tauladan. Iya. Karena dijadikan sebagai tauladan dituntut untuk sempurna. Tapi bukan berarti dia nggak bisa salah. Dia pasti bisa salah. Ingat Bisa ya, jadi. Jadi sederhananya gini loh, kalau mau bilang sama audiensnya, kalian ngerti aja lah gitu. Itu bahasanya itu sebenarnya. Iya, TST, Ngerti tahu aja sama gitu. tahu aja lah gitu ya. Kalau terlihat nggak sempurna tuh motivator ngomongnya sama audiensnya gitu. Kalian Iya. ngerti aja loh kami gimana. Iya. Tapi audiens ini netizennya luar biasa. Iya, Kamu tahu betul. juga, berdampak. Kawin aja kalian istri 3 kalau nggak selesai kalian. Iya. Pilihannya itu tadi ya. Ya, karena tadi kita bicara tentang jangan sakiti hati, jangan sakiti hati. Ya bicara 2-3 itu kan ada hati yang tersakiti. Tersakiti. Betul. Kalau boleh jujur ya, jujur Betul, ya, betul, jujur betul. ya. Setuju. Cerita pengalaman ya. Oke, kita sudah di ujung segmen. Iya, nggak berasa. Sekali lagi terima kasih banyak atas. Harusnya segmen ini tadi 2 jam harusnya. Jam. Iya. Sudah kita lewatkan ajar maghrib ya. Selamat menjalankan sholat maghrib ya. khususnya di kota Oh, iya. Medan. Salat maghrib, Medan, Medan dan Pancur Batu, sekitarnya, ya, Pancur Kota Batu. Baru, Patumba, Del Tua, ya, 3 Juhar. Ya. Selamat berbuka puasa sekalian kalau gitu. Ih, kayaknya puasanya di Bali nih. Amin 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 amin. Luar biasa, terima kasih buat kedatangan dua Iya. bintang tamu kita yang Luar biasa sudah ya. memotivasi kita pada hari ini dan juga Terima kasih, semua lah terima ya, kasih. penikmat, pendengar, penonton ya. Kalau ada pertanyaan Daerah kasih aja di studio kolom podcasting. komentar. Betul. Dan boleh juga diundang ya, tapi lewat kami ya, lewat kami. Ya, jadi ya Dapat Ada fee-nya ya, ini dapat ya. fee-nya iya. Dari dokter Oke. honoris causa. Dapat honornya kita. Oke, iya boleh juga nih mau dikasih tahu apa namanya Instagramnya mungkin kos. udah lewat kita aja, lewat kita biar dapat fee. Lumayan loh ya bikin event Affiliate ya. affiliate ya. Apa nama ini tadi lembaga trainingnya? Kalau misalnya di saya ada PT Akademi Muda Mandiri Akademi satu. Muda Mandiri. Iya, Nama satu ininya kalau buat seminar seriesnya apa? Seriesnya kadang tentang kepemimpinan, leadership, public Leadership, ya. speaking, ya, outbound juga seperti itu. Boleh lah nanti lah pokoknya ya. Mulai jualan. Yang Juna kalau ada brosur pasti ya. Boleh. Iya, harus jualan. Harus Harus bisa. dijual mereka, harus Iya, jual, iya, mereka harus dijual. Kalau bahasa marketing itu tiada hari tanpa jualan. Iya iya Ya. iya. Oke, kalau Kang Mirza, silakan. Mungkin ada akun media sosial yang pengen di Silakan. Oke, Silakan. mungkin bisa nanti kita berkenalan lebih jauh di akun media sosial saya namanya Kang Mirza atau Kang Mirza Mirza. Albantani. Nah, silahkan nanti kita kenalan di situ, belajar di situ. Tapi Itu Facebook, memang- Instagram semua Instagram ya? juga. Nah, nanti apa yang diajarkan? Saya biasanya ngajarkan tentang dunia konseling, ya, kesehatan mental,
Jadi juga tentang kalian nggak sehat di luar sana tolong. Nah, iya betul. Iya, kadang juga public speaking dan kebetulan memang kita sekarang lagi kolaborasi ya Coach. Benar, Di benar. ya Di public speaking. di Public Speaking Center kita sedang kolaborasi buat kelas training bareng gitu. Iya. Kantornya di mana nih, Coach? Di Jalan Pasar 3 nomor 84C. Kakak hitam ya? Enggak, Pasar Tuasan. 3 Tuasan. Oh, Tuasan. Pasar 3 ini banyak ya, Pasar 3 Tembung. Iya, makanya. Di sana juga ada pasar 3 juga. Rumah kita juga pasar 3. Oh iya. Pasar 3 di Tua ada, Marenda juga ada demikian Terus juga. mau listing ini. Ya. Ini ya. Iya benar. Tolong ya nanti diterima. Nanti ya ingat Yan Juna langsung speak up ya. Saya nggak di-add. Ya sekarang saya. ini. Apa namanya Coach? Nah, boleh dicek Saddam Wira Hamdani. Nah, yang lagi dengerin, lagi yang liatin follow tuh, jangan nggak di follow. DM gitu, saya lagi Ada nonton banyak nih, gitu. ada Musaddam Wira Ya. Hamdani. Pokoknya Udah. gitulah yang fotonya sama. Udah dengan karya orang berkarya ini. udah tinggal nanti di accept ya. Iya. Oke. Mau tahu berubah jadwalnya dari Bali ke Bali G dan ke Baja 5 kan. Ya, tapi jangan suruh bergabung dulu. Kebetulan kita lagi ada promo juga untuk kelas promo. public speaking, ya kan, collab sama Kang Mirza. Jadi kita ada setiap Sabtu ngundang teman-teman yang memang mau sharing dulu sama kita. Itu gratis. Oh, gratis. Gratis. 1 jam tuh gratis. Nah, Tiap hari Sabtu. Dari Sabtu jam 12. Offline atau online? Offline. Offline, Iya. ya. Tapi kita batasin itu satu sesinya hanya 5 sampai 7 orang. Makanya nanti cepet-cepetan DM lah. Nah, Iya, cepet-cepetan iya, WhatsApp siap. admin gitu. Oke. Terima kasih Biar banyak nih di-booking, Kang ya. Mirza dan Coach Wira yang sudah hadir ya di Ya, meja siap. persidangan. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ini Buat ilmu-ilmunya menginspirasi ya. Terima kasih Kita udah sering diundang, juga luar ke biasa, orang lain, kan? terhormat sekali ini, sukses terus selalu nih Amin, amin. podcastnya. Sukses yang sama untuk kedua orang Ya. yang luar biasa. Amin, insyaallah. Oke, kita pamit dulu ya. Acara kita dari hari ini apa? Kana. Lo mana jawab gimana ya? Kana. Kanal ke kanal. Kembali lagi ke kanan. Aku yang sudah dan jadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.